Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan masuk ke episode 15, di mana Raden Gilang menceritakan kisahnya kepada Susi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman semua, seperti biasa, saya memohon dengan sangat untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan sebelum kita ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Nimas Ratu Sri Kencana menyetujui apabila cucu kakek Dahlan adalah seorang laki-laki. Dan ternyata benar, Surya Kencana melahirkan anak laki-laki. Sesuai dengan kesepakatan, Nimas Sri pun bersedia mendampingi anak itu sampai sekarang. Lalu, apakah kamu juga disuruh sama kakek untuk menjagaku? Tanya Susi padaku, memotong cerita. Tidak, Non, aku tidak diperintahkan oleh Dahlan. Aku diamanati oleh buyutmu Sutarji untuk menjaga seluruh keturunannya. Bukan hanya keluarga kamu saja, bahkan seluruh keluarga dari leluhurmu, yaitu Sutarji. Namun saat aku memperhatikanmu, aku malah memilih kamu untuk kudampingi. Lalu kenapa Raden tidak memilih Dewi? Tanya Susi padaku. Ketebalan imanmu lah yang membuatku tertarik denganmu, Non. Karena semakin tebal imanmu, semakin besar pula rintangan yang akan mendatangimu. Kerendahan hatimu lah yang menggerakkanku untuk datang menemuimu. Untuk adik sepupumu nanti akan ada yang datang mendampinginya apabila keimanan dia sudah bisa meyakinkan Dahlan. Dan mungkin juga nanti akan ada lagi yang mendampingimu, seorang pendekar dari kerajaan lain yang ditugaskan oleh kakekmu. Namun pendekar itu terlihat sedikit angkuh dan sombong. Makanya aku terlebih dahulu mendatangimu dan membimbingmu seperti leluhurmu membimbingku dulu. Maka dari itu aku datang hendak meminta izin padamu untuk menjadikan aku pengikut dan pendampingmu. Tidak, aku tidak bisa menjadikan Anda pengikutku. Aku lebih senang kalau Anda menjadi teman atau sahabatku yang bisa membimbingku apabila aku salah, jawab Susi. Sifatmu memang sama dengan leluhurmu. Pikiranmu juga sama persis seperti almarhum Kiai Haji Imanuddin. Tak salah ku memutuskan untuk menemuimu. Ya sudah, untuk saat ini kurasa cukup sampai di sini perbincangan kita. Aku akan berjaga di kamar nomor 8. Takut ada sesuatu yang menimpa dirimu, Non. Baik, Pangeran, silahkan, jawab Susi. Kita kembali ke Susi.
Lalu aku pun mulai beristirahat dengan tenang karena pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku penasaran telah terjawab secara tidak langsung. Akhirnya aku pun bisa mengetahui apa yang sama sekali aku tak tahu, kisah leluhurku. Namun bagaimana aku bisa bertemu dengan Santo, sedangkan aku juga nggak tahu raut wajahnya seperti apa. Petunjuk satu-satunya adalah nama dan kesablengan Santo. Namun, namun sampai saat ini juga aku tak tahu di mana dia berada. Lalu kalau kita sudah berkumpul, apa yang akan terjadi? Pikiranku pun mulai kusut kembali memikirkan apabila seluruh cucu-cucu kakek Dahlan berkumpul dan bersatu. Apa mungkin akan ada peperangan seperti masa lalu leluhurku? Tapi ini kan udah zaman modern. Mana mungkin ada peperangan besar seperti masa lampau. Masih tetap kepikiran dengan semua ini, ku coba, ku lupakan, dan kupaksakan untuk tidur. Tak lupa berdoa dan kemudian aku pun tertidur. Baru saja aku tertidur, kini sang kakek datang kembali dalam mimpiku. Assalamualaikum cu, cap kakek. Waalaikumsalam kek, jawabku. Gimana keadaanmu cuk? Tanya kakek. Alhamdulillah, Susi baik-baik aja kek, jawabku. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja, ucap kakek. Oh ya cuk, kamu sudah bertemu dengan leluhurmu? Tanya kakek. Maksud kakek Raden Gilang, jawabku. Kakek hanya mengangguk. Kalau sama Raden Gilang, Susi sudah ketemu kek? Apa kakek yang menyuruh Raden Gilang untuk menjagaku? Tanyaku. Sebenarnya kakek tidak meminta Raden Gilang cu, namun Raden Gilang sendiri yang berkenan untuk membimbingmu karena keimananmu. Sebenarnya kakek sudah mengutus pendekar untuk melindungimu, tapi pendekar itu masih menunggu waktu yang tepat untuk menemuimu, jawab kakek. Pendekar? Tanyaku. Iya, dia salah satu teman kakek yang setia. Sama seperti Dewi yang akan ada yang mendampinginya di saat keimanannya sudah benar-benar mantap dan bisa sepertimu dalam kerendahan hatinya. Saat ini kamu beruntung bisa menjadi tuannya Raden Gilang dan Gilang mau melindungimu. Tidak, tidak kek, bantahku. Tidak seperti itu. Justru aku menolaknya apabila dia memintaku untuk jadi tuannya. Aku lebih suka Raden Gilang menjadi teman dan sahabatku kek. Karena aku tidak ingin terikat dengan Gilang sebagai tuan dan bawahan. Aku lebih suka sejajar dengan siapapun, walaupun kita berbeda di alam yang berbeda. Walaupun kita berada di alam yang berbeda. Kakek salut denganmu cuk. Kerendahan hatimu lah yang kakek senangi. Pantas saja leluhur kakek mau menjadi pendamping dan tameng buat kamu cuk. Lalu bagaimana dengan orang pilihan kakek itu? Tanyaku. Kalau saatnya sudah tiba, dia akan datang menemuimu, jawab kakek. Lalu dengan Santo bagaimana kek? Sama dengan orang yang kakek perintahkan, Santo pun akan bertemu denganmu apabila waktunya sudah tiba. Setelah kalian berkumpul, kakek akan memberikan sebuah amalan untuk kalian, di mana amalan itu berguna untuk melindungi diri kalian dan orang lain. Ada beberapa amalan dan kitab-kitab yang harus kamu pelajari. Tentunya amalan itu akan berhasil dengan izin Allah, cuk. Jadi tebalkanlah keimananmu.
Baik kek, akan Susi laksanakan nasihat dan amanat kakek. Ya sudah cuk, kakek harus pergi ya. Ingat pesan kakek. Iya kek, pasti Susi ingat, jawabku. Lalu kakek pun perlahan menghilang dalam mimpiku. Kemudian aku terbangun dari tidurku dan memutuskan untuk melaksanakan sholat sunnah di sepertiga malam. Kemudian aku berdoa meminta perlindungan diri untukku dan untuk ibu yang jauh dariku. Singkat cerita, pagi pun tiba dan ku bersiap menunggu Dewi untuk pergi ke sekolah. Tak lama Dewi pun datang dan kita pun berangkat ke sekolah bersama-sama dengan Dewi. Lalu kegiatan pun dilaksanakan. Berbagai kegiatan kita lakukan dengan bersuka cita. Mulai dari membersihkan halaman sekolah sampai berkeliling kampung sekitar sekolah. Namun pada saat kita berkeliling melewati sebuah pemakaman yang menurut warga di sekitar situ angker, dan kami pun merasakan aura-aura negatif dan aura kesedihan. Seperti biasa, Dewi pun bersiap untuk berinteraksi dengan makhluk itu. Namun kutarik baju Dewi agar tidak bertindak gegabah, karena aura negatifnya terasa sangat besar. Bisa-bisa kalau kita gegabah bisa mencelakai semua teman-teman di kubu kami. Dan akhirnya Dewi pun paham dan menganggukkan kepala. Sembari tetap kutengok kanan dan kiri untuk mencari sumber aura negatif itu. Memang semua penghuni pemakaman itu terlihat sedih. Namun aku tidak menemukan aura yang mengancam kami. Tapi aura negatif itu masih terasa. Namun bukan dari makhluk-makhluk itu. Namun di pojokan pemakaman yang jauh terlihat sosok yang sangat mengerikan. Dengan badan yang tinggi besar sedang menatap ke arah kami dengan tatapan yang menyeramkan. Dan aku juga yakin kalau Dewi juga melihatnya. Sedikit demi sedikit makhluk itu mendekat ke arah kami. Dan Dewi mulai agak sedikit ketakutan dengan sosok itu. Namun ku coba menenangkan Dewi lewat batinku. Jangan merasakan takut, Wi, karena dengan kamu merasakan takut, makhluk itu akan semakin dekat dan menyerangmu. Anggaplah tidak melihat dan tidak terjadi apa-apa. Ucapku dalam batin yang kutujukan pada Dewi. Dan Dewi pun menganggukkan kepala bertanda setuju. Tak lama aku pun keluar dari area pemakaman itu. Dan aura itu pun sedikit menjauh dan menghilang. Namun makhluk itu memasuki tubuh salah satu temanku di kubu yang lain, yang menandakan makhluk itu mengikuti kami sampai ke sekolah. Dan beberapa saat anak yang dirasuki makhluk itu pun seketika mengamuk dengan tanpa kendali dan membuat teman yang lain atau teman senior dan guru-guru pun pada ketakutan. Karena mendesak, aku pun memanggil Gilang dan di luar dugaan, teman lelaki yang awalnya pendiam pun maju untuk menahan anak itu. Dipegangnya dengan erat tubuh anak itu dan sesekali anak lelaki itu pun membacakan sebuah mantra atau doa dan memukul bagian leher belakang, dan terlihat dengan jelas makhluk itu keluar dari tubuh yang kerasukan. Dengan tubuh tinggi besar, berbulu dan taring yang sangat panjang, dengan mata merah melotot, lalu anak itu meminta teman yang lainnya untuk menjauhkan anak yang tadi kerasukan dan membawanya ke UKS di sekolah itu.
Namun Gilang bukannya membantu, malah dia asik menonton pertunjukan makhluk itu yang hendak menyerang. "Raden, kenapa kamu diam saja? Tolongin anak itu," ucapku pada Raden Gilang. "Tenang saja, Non. Dia bisa mengatasinya sendiri kok," jawab Raden Gilang dengan entengnya. Lalu kulihat anak itu duduk bersila dan menadahkan tangannya seperti sedang berdoa. Setelah itu, kulihat sosok perempuan berparas cantik bagai ratu dari kerajaan dengan menggunakan pakaian khas kerajaan dan berselendang hijau dengan mahkota di atas kepalanya. Terlihat sangat mempesona apabila kaum lelaki melihatnya. Aku pun terdiam kaku menyaksikan sosok itu keluar dari tubuh anak lelaki itu. Kalaku terpaku, tiba-tiba Gilang berteriak ke arah sosok wanita itu. "Selamat datang, akhirnya kita bisa bertemu di sini, Nyai," teriak Raden Gilang. Sosok wanita itu pun menoleh dan terlihat tersenyum yang sangat anggun. "Apa dia Nyimas Sri itu, Raden?" tanyaku. "Iya, Non, dia Nyimas Ratu Sri, sosok ratu dari kerajaan Kencana yang diselamatkan oleh kakekmu. Sebenarnya belum saatnya Nona mengetahui semua ini, namun apa boleh buat, semuanya sudah terbongkar di sini." Lalu Nyimas Ratu itu membawa makhluk itu ke tempat di mana mereka bisa berkelahi dengan bebas dan tak membuat efek pada lingkungan di dunia nyata. Dengan kerasnya anak lelaki itu berteriak dan meminta untuk mengobati anak yang tadi kerasukan dengan doa-doa yang aku bisa. Namun Raden Gilang aku suruh untuk menyusul dan membantu sosok wanita itu apabila ada teman makhluk besar itu berdatangan. Kemudian aku dan Dewi memasuki ruangan UKS untuk menyadarkannya. Ku ambil segelas air putih yang ada di ruangan UKS dan ku duduk dan mulai merapalkan doa-doa yang dulu aku pelajari dari Ustadz Adi. "Coba teteskan air ini ke bibirnya dan semoga dia bisa meminumnya walau setetes. Lalu usapkan ke wajahnya dan usapkan juga ke rambut dan kepalanya. Insya Allah, dengan izin Allah dia akan siuman." Namun aku belum bisa mengeluarkan benda yang ditinggalkan makhluk itu di dalam tubuhnya. Pikiranku yang terpenting dia sadar terlebih dahulu. Untuk lebih lanjutnya, biar nanti ku obati di rumahnya saja. Tak lama, akhirnya dia pun siuman dan tersadar, namun masih sedikit merasakan sakit di bagian perutnya. Singkat cerita, makhluk itu pun tunduk pada Nyimas Sri, dan anak lelaki itu pun menghampiriku dan bertanya, "Gimana? Apa sudah siuman?" tanyanya. "Alhamdulillah sudah siuman, namun," jawabku. Sebelum aku melanjutkan, dia memotongnya. "Iya, aku tahu kok. Masih ada benda di dalam tubuhnya kan?" tanya dia. Aku pun mengangguk. Ya sudah, sepulang sekolah kita bersihkan tubuhnya, ucap Santo. "Tapi apa bisa kita bicara? Ada hal yang mau aku tanyakan sebelum kita membersihkan hal negatif dalam tubuhnya." "Ya sudah, nanti kita bicara di kantin pada saat istirahat," jawabnya. Singkat cerita, waktu istirahat pun tiba dan keadaan sudah membaik seperti semula. Hendak aku akan berbicara, Dewi pun datang menghampiriku, hendak mengikutiku. Namun aku menyuruhnya untuk menjaga anak tadi, karena takut hal negatif dalam tubuhnya
bereaksi kembali. Dengan raut wajah yang sedikit kecewa, Dewi pun berlalu menghampiri anak tadi di ruang UKS, dan aku pun menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Keadaan kantin begitu ramai, namun aku dan anak itu mengambil tempat yang agak sepi untuk kita berbincang. "Maaf, sebelumnya, sebenarnya kamu ini siapa?" tanyaku membuka percakapan. "Aku Ardian Santo. Kamu panggil aja aku Santo," jawabnya sambil malu-malu. Seketika aku terdiam dan berpikir, apa dia Santo yang kakek maksud? "Apa kamu keturunan kakek Dahlan?" tanyaku serius. "Kamu tahu dari mana?" tanya Santo. "Aku juga keturunan kakek Dahlan, anak dari Mukhtar Sutarji." "Berarti kamu adalah Kak Susi yang dimaksud kakek Dahlan?" tanya Santo. Aku pun mengangguk. "Lalu, apa kakak tahu dengan anaknya Paman Didi?" tanya Santo. "Jelas tahu, San," kataku. "Bagaimana dia kak orangnya?" tanya Santo lagi. "Memang kamu belum tahu sama anaknya Paman Didi?" jawabku. "Aku hanya pernah mendengar saja dari kakek, Kak," ucap Santo. "Kamu tahu yang tadi aku suruh menemani Amel?" tanyaku. "Iya tahu, Kak," jawab Santo. "Iyalah Dewi, anak dari Paman Didi Sutarji." "Yang benar, Kak, kalau dia kakak sepupuku." Aku pun mengangguk. "Ya sudah, Kak, kegiatan akan segera dimulai. Nanti setelah pulang sekolah, kita bawa Amel ke kosku di daerah sini kok, dekat dari sekolah." Lalu kami pun melanjutkan kegiatan orientasi selanjutnya. Namun Amel masih berada di UKS ditemani para senior dan anggota Palang Merah Remaja beserta Palang Merah Indonesia. Singkat cerita, kegiatan sekolah sudah selesai dan kami pun membawa Amel ke kos Santo. Setelah sampai ke tempat Santo, lalu Santo meminta izin pada ibu kos meminjam ruang tamunya untuk mengobati temannya, yaitu Amel. Digelarlah tikar dan disediakan air dalam baskom oleh ibu kos. Kemudian Amel ditidurkan terlentang dan kami pun duduk mengelilingi Amel dan mulai membacakan doa-doa yang sudah aku pelajari dari Ustadz Adi. Begitu juga dengan Santo. Namun di luar dugaan, Dewi pun mengetahui amalan itu dan membacakan tanpa kesulitan sedikit pun. Kami bertiga bersama-sama membacakan amalan atau doa yang sama. Namun pada saat Amel mengerang kesakitan, keluarlah Nyimas dan Raden dari tubuh aku dan juga tubuh Santo. Mereka berbicara, "Ilmu kalian belum cukup untuk mengeluarkan barang tersebut." Aku pun tak menjawab perkataannya karena sedang husu. Dilanjut, ibu kos pun ikut serta dalam membacakan doa bersama kita. Ibu kos duduk berhadapan dengan Dewi yang sudah husu membacakan rapalan doa tersebut. Aku pun demikian, duduk berhadapan dengan Santo yang sama-sama husu sambil memejamkan mata. Disusul Raden dan Nyimas duduk di bagian kepala dan menunggu barang itu keluar dari mulutnya Amel. Raden mengerahkan tangannya mengusap perut Amel dari perut sampai ke dada dengan cara mengambang, seperti mendorong benda itu untuk naik ke bagian tenggorokan Amel.
Dan Nyimas pun menjulurkan lidahnya yang bisa memanjang dan memasukkan lidahnya ke dalam mulut Amel untuk menjemput benda itu. Setelah dapat, Nyimas pun mengeluarkan lidahnya dan sebuah batu seperti kerikil yang disusul dengan Amel yang mengerang kesakitan. Lalu Amel terkuai lemas. Lalu Nyimas membawa benda itu ke udara dan menghancurkannya. Lalu terdengar suara ledakan di udara seperti suara guntur dikala tidak ada hujan dan tidak ada angin. Setelah ledakan selesai, Amel pun tersadar dan kusarankan Amel untuk mandi dengan campuran air yang tadi dibacakan doa oleh kami. Dengan ditemani ibu kos, Amel pun menuruti permintaanku untuk mandi. Lalu Nyimas pun kembali. Perkara hari ini sudah selesai, Den. Berhati-hatilah dan berbuat bijaklah kalian dalam berperilaku. Soalnya akan ada yang menuntut balas tentang perkara ini. Persiapkanlah mental dan hati kalian demi keselamatan kalian. Lalu Nyimas kembali masuk ke tubuh Santo dan Raden masuk pada tubuhku. Dan kami pun menyudahi pengobatannya Amel. Dewi pun membuka mata dan tersenyum kepadaku. Dengan sombongnya Dewi berkata, "Gak nyangka kan Kak kalau aku juga bisa tahu amalan itu." Namun aku tak menjawab perkataan dari Dewi tersebut. Lalu kulirik ke sekitar ruangan itu. Kulihat di sekitar banyak makhluk dari kerajaan yang tersenyum pada kami. Lalu aku pun meminta Santo untuk menjelaskan semua ini nanti. Suatu saat kamu harus menjelaskan semuanya padaku, San, ucapku. Dan cerita kali ini berakhir. Kita akan lanjutkan ke ceritanya di episode berikutnya dengan Santo yang akan menjelaskan semuanya, atau kita berada di sisi Santo sebagai pemeran utamanya. Oke, untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, dan juga terima kasih sudah mendukung channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua agar channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.